Nah, ternyata ada beneran guys. Cancel Sarwenda. Perjanjian darah. Kandungnya dimusuhi oleh adiknya sendiri, malah membela mati-matian kakak iparnya. Empatinya sudah mati. Ya, orang yang bersekutu dengan jin, ya, dengan jin, persyaratan yang tertentu, apalagi persyaratan yang merah-merah tadi, ya. Darah-darah berarti ya, persyaratan darah. Sebelum jin atau iblis itu masuk ke tubuhnya, mereka akan mematikan dulu empati. Apakah sekarang Ruben dan Jordi ini masih dalam ikatan empati kakak beradik gitu? Loh, apa? Raja yang ada di pesugihan Gunung Kawi. Yang satu bawa ratu, nah ratu siluman, yang satu bawa raja genderuwo gitu. Bilang ini ada, ya memang hidup itu ada halangan, tapi nggak terus-terusan. Nggak ada niat untuk membalas, karena orang yang jahatin dia adalah orang yang dia sayang. Siapakah orang yang dia sayang? Oh, itu satu ekor sapi sajen 20 juta guys. Ini pernah yang mana Jordi? Dia beli mobil guys, dikasih gitu bapaknya. Cuman kan kemarin itu. Jadi yang benar yang mana Mbak Wen? Ngumpulin apa numbalin? Buset. Bapaknya kerja apa ya? Nah, bapaknya kan katanya masih sederhana. Dan mau Ruben pun beliin bapaknya mobil ya. Sekarang mungkin bisnis bapaknya tiba-tiba melejit mungkin ya, gitu. Tiba-tiba gitu. Ya, sini. Sini, Ji. Cuci situ biar kelihatan. Maksudnya, kalau enggak ya biasanya aku cuma Nyuci baju, make up tetap on ya. Lagi ada tamu ngapain nyuci? Terungkap alasan Jordi memusuhi Ruben ternyata satu perguruan sama Wenda. Waduh, apa benar seperti itu? Jadi kita masih update kasus per Gunung Kawi dan pertumbalan ya. Waduh, kalian tahu gak guys? Ada berita itu petisi di mana harus meng-cancel Sarwenda dari media sosial guys. Dan kalau kalian cari ya di Google, nah Lesko tadi kebetulan udah nyari nih. Nih Lesko liatin ya, nih tulisannya cancel Sarwenda dari media sosial. Lesko klik, nah ternyata ada beneran guys. Cancel Sarwenda. Terus ternyata petisinya udah sekitar 36.000 orang menandatangani petisi ini. Waktu Lesko klik, disuruh masukin data-data Lesko kan. Jadi nambah dah 3.339. Ternyata dari 36.000, Lesko juga salah satunya. Kalian sudah menandatangani petisi ini belum? Kalau kalian lihat di petisi ini ya, ada yang bilang, saya tidak suka Sarwenda, selalu mengatasnamakan menjaga mental anak-anaknya. Tapi Sarwenda, sebagai seorang ibu terlalu mengumbar live yang tidak pantas dan tidak baik untuk anak Sarwenda ataupun orang lain. Sarkawi. Masa dia bilang Sarkawi? Maksudnya Sarwenda Gunung Kawi gitu. Apa maksudnya? Sarkawi tidak pantas sebagai ibu dan public figure, tidak memberikan teladan yang baik pada masyarakat Indonesia. Tendang Sarwewe. Dari Jakarta dan pindahkan ke Gunung Kawi. Tadi Sarkawi, sekarang Sarwewe. Terus buset. Ada-ada aja netizen ya gitu buat komen ya, ada-ada aja gitu. Buset, ini guys, ada orang yang banyak banget. Mungkin sekarang udah lebih dari 36.000 ya. Kebetulan Lesko salah satunya ya. Ngeri juga ya. Petisi loh ini. Dan gak cuman itu, dari video Lesko yang kemarin juga diminta untuk membahas tentang pintu misteri ya. Nah, ternyata diduga ada seorang adik presenter yang membenci kakaknya sendiri itu bersekongkol satu pesugihan dan penumbalan bersama mantan istrinya gitu loh. Dia nggak nyebut nama sih memang, tapi kita tahu siapa yang diomongin. Yang tahu-tahu aja ya gitu. Kita lihat guys. Ruan, adik kandung dari artis, presenter terkenal, yang mana getol sekali adiknya ini ya ingin membuka rahasia besar, ya. Dari kakaknya. Dia lupa ya, yang mengangkat namanya adalah kakaknya, yang menyekolahkan ke luar negeri adalah kakaknya, yang mendampingi adalah kakaknya. Bertemu dengan mantan istri kakaknya, berubah 100%. Ada unsur perjanjian, saya tidak tahu nih perjanjian apa. Perjanjian darah. Perjanjian darah guys. Kenapa kakak kandungnya dimusuhi oleh adiknya sendiri, malah membela mati-matian kakak iparnya, mantan kakak iparnya. Kenapa itu? Ternyata tim sebuah tim tuh sefrekuensian. Kenapa ya kok nggak membela darah dagingnya kakaknya sendiri? Karena empatinya sudah mati. Ya, jadi gini. Orang-orang yang bersekutu dengan jin, ya, dengan jin, persyaratan yang tertentu, apalagi persyaratan yang merah-merah tadi, ya,
Darah-darah berarti ya, persyaratan darah. sebelum jin atau iblis itu masuk ke tubuhnya, mereka akan mematikan dulu empati. Empati. Ya, sehingga empati mati dalam tubuhnya, akhirnya masuklah mereka. Oh gitu guys. Jadi ini cerita dari pintu misteri ya, kalau nggak salah namanya ya, menceritakan kenapa ada seorang adik yang tidak mendukung kakak kandungnya sendiri, tapi malah mendukung mantan istrinya gitu loh. Ternyata katanya mantan istrinya dan juga adiknya nih punya satu kesamaan, mereka ada di tim yang sama. Tim sama-sama numbalin kakaknya bagaimana? Nggak tahu juga ya. Soalnya dia bilang empati adiknya ke kakaknya itu sudah mati gitu. Karena apa? Salah satu efek dari perjanjian yang diduga ya, dia bilang sendiri. Perjanjian pesugihan dan penumbalan ini adalah mematikan empati sesama saudara. Karena ada ikatan darah. Waduh. Jadi dari cerita pintu misteri Ki Macan ini, let's go jadi inget nih, ada satu video. Ini memang gak ada hubungannya ya, keluarga Ruben Onsu mungkin ya gitu. Tapi ada satu kejadian dari mana Jordi katanya dia pernah ikut pesugihan. Dan pesugihan ini adalah harus menumbalkan darah dagingnya sendiri. Katanya tapi menurut dia itu tidak masalah gitu guys. Coba kita lihat dulu ya. Dan itu tidaklah kecil, dia bilang gitu. Kamu harus banyak menumbalkan banyak orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, darah dagingmu. Jawab gua Darah lagi, dagingmu. Kagak apa-apa, bawa aja semua katanya. Saya sih insya Allah kalau 50 miliar nggak punya saudara nggak apa-apa. Menarik kan? Iya. Menarik kan? Menarik banget, Apa Kak. nggak jiwa bergejolak gue mulai kayak bintang. Sama nih sekarang. Gue nggak percaya Tuhan nggak apa-apa deh katanya gue gitu. Iya nggak? Gue coba dulu nih. Kata ada yang menjual musuhnya atau yang mengorbankan jiwa raga. Kalau aku pasti tanya mau yang mana? Yang mana aja yang penting deal kata gue. Buset, itu dah guys. Jadi dari cerita Jordi ini ya, kalau kita kaitkan dengan teori konspirasi yang diomongkan oleh Ki Macan ini kok ceritanya ada kemiripan gitu. Walaupun mungkin bukan dia yang diceritakan, tapi ada kemiripan gitu. Dimana Jordi cerita pernah mencoba iseng-iseng berhadiah melakukan pesugihan. Mungkin dia iseng tapi beneran dapat hadiah. Nah, dimana syaratnya adalah menumbalkan darah dagingnya sendiri. Orang-orang terdekatnya. Dia bilang nggak masalah asalkan dapat 50 miliar. Apalagi dia bilang, saya sih insya Allah kalau 50 miliar nggak apa-apa, bawa aja semua. Wow. Jadi bawa aja, mau keluarga, mau darah daging, bawa aja semua. Nah, pertanyaan kita, apakah sekarang Ruben dan Jordi ini masih dalam ikatan empati kakak beradik gitu? Loh. Apakah empati kakak beradik itu sudah hilang? Ulah perbuatan iseng ya. Iseng Jordi terdahulu ke tempat pesugihan. Ini pertanyaan kita semua ini gitu. Jangan-jangan efeknya baru sekarang nih, hilang rasa persaudaraan ini. Nah, Sosok yang di belakang itu, kalau satu tim ya, Satu sosok jadul. yang di belakang itu dari si adiknya ini Adiknya, adalah sosok raja yang ada di pesugihan Gunung Kawi. Gunung Memang Kawi sosoknya lagi. berbeda dengan yang mantan istri dari presenter ini. Kalau mantan istri dari presenter ini wanita. wanita si ratu pesugihan. Betul. Tapi kalau Ratu ular. yang adik Ini dari presenter adiknya. ini adalah laki-laki raja juga. Oh, Hmm. oke. Mengapa si adik ini tiba-tiba mengancam akan membuka aib ya? Itu persyaratan dari jin yang Dari berkuda itu tadi. Oh, Ya, jin. Jadi ada dua musuh dari kakaknya ini, mantan istri dan adik. enje sama. Ya. Heeh. Pintar-pintar kalian lah untuk menumbalkan si kakaknya ini. Oh, berarti ya ampun, Dua lawan satu. dua-duanya sudah menyantumkan foto untuk TUMBAL. Betul. Motifnya itu tadi Tumbal. untuk membun-bun kakak kandungnya. Apabila kakak kandungnya bisa celaka, sakit atau meninggoy, mereka akan mendapatkan harta besar. Harta besar. Harta besar. Penjualannya meningkat, endorse-nya menaik, ya, karirnya melejit. Oh gitu, Ki. Nah, ini ilmu hitam nih. Oh, gitu guys. Jadi kalau kalian nonton lengkap, nonton aja di YouTube-nya. Kalau nggak salah namanya Pintu Misteri ya. Nah, Lesko udah nonton nih. Dia menceritakan kalau dari adiknya, sosok adik yang dia bilang itu ada sosok hitam, lelaki, pokoknya gelap lah gitu. Dan itu katanya raja yang diduga dari Gunung Kawi dia bilang.
Tapi kalau dari si mantan istri itu makhluk astralnya beda lagi, itu cewek. Nah, dari ceritanya si Ki Macan ini, kalau kita paksa sambung-sambungkan dengan teori konspirasi, ini mirip juga dengan ceritanya Ruben, di mana dia ketemu dua makhluk, guys. Yang pertama, makhluk dengan cewek beraksesoris China gitu. Waduh, siapa itu ya? Saya melihat wanita pakai baju putih, rambutnya panjang, cantik, menggunakan aksesoris China gitu ya, dengan ular segede-gedenya, ular sepantaran wanita itu, tingginya sama. Saya udah ngeliat pagar itu tinggi sekali. Ada makhluk yang jauh lebih tinggi. Yang saya lihat dia lagi ngejilat kayak orang habis selesai makan. Kayak Pai Sucen gitu, bawa ular besar gitu ya, kayak Pai Sucen, kayak siluman ular putih gitu. Kita sebutnya lebih gampang Ratu Siluman. Nah, tapi selain itu Ruben juga pernah cerita bahwa dia ketemu sesosok makhluk besar hitam gitu. Yang jelas kalau sesosok makhluk hitam besar itu kita bisa merepresentasikan itu bukan cewek, tapi ya cowok lah, monster, makhluk hitam besar. Nah, ini ada kemiripan dengan kartu yang didapatkan bahwa adik dari kakak kandung presenter ini itu punya monster atau jinnya itu adalah sesosok yang hitam gitu. Waduh, apakah ini ada hubungannya atau hanya kebetulan semata? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Berarti memang ada dua, satu si Ratu Siluman Ular, satu lagi si Raja Siluman Gorila gitu. Waduh, Ratu Siluman Ular dan Raja si Hitam Pekat Gorila. Karena dia tinggi ya, tinggi besar seperti gorila. Kalau kita sambung-sambungkan dengan teori konspirasi ini, pantesan rumah Ruben waktu itu mau dijadikan kastil karena ratu sama rajanya udah ke sana. Ya kan? Ya kan, yang satu bawa ratu, nah Ratu Siluman, yang satu bawa Raja Genderuwo gitu, raja yang hitam lekam dan besar gitu. Otomatis dia pengen tinggal di mana? Di kastil. Kastilnya sebesar apa? Sebesar mungkin rumah Ruben ya, dugaan kita aja ya. Teori konspirasi ini. Waduh, jadinya kan pantas Ruben harus pindah dari situ. Nah, karena rumah itu mau jadikan kastil. Nah, ini adalah teori konspirasi yang sangat menarik antara makhluk astral dan cerita mistis Ruben bertahun-tahun yang lalu, guys. Waduh, apakah ini hanya kebetulan semata? Atau ini adalah teori konspirasi yang menarik? Nah, ini pertanyaan kita semua, guys. Waduh. Itu sebenarnya tahu nggak yang ngerjain lo tuh siapa? Bukan yang ngerjain, Kak. Ini bukan yang ngerjain, tapi gue udah tidak pernah mau tahu siapapun itu. Gue tidak pernah mau mencari tahu, bahkan niat membalas pun gue tidak. Gue harus bersiap. Gue didesak dengan banyak hal yang harus gue selesaikan dengan waktu yang sama. Sekarang siapa, Mas? Lu ngelihat rumah berantakan, siapa? Tangan siapa yang mereka punya dua tangan? Apa mereka bisa mengangkat semuanya dalam waktu cepat? Nggak bisa. Semua proses. Mau ngerapin sesuatu semua proses. Tapi yang terjadi sama gue semuanya harus gue selesaikan dalam waktu segera. Kenapa lu malah pilihnya pasrah gitu loh? Bingung gue. Ya nggak bisa dong bro. Semua gue lakukan yang terbaik. Ada selalu, gitu. kalau orang bilang ini ada, ya memang hidup itu ada halangan, tapi nggak terus-terusan gitu. Maksud gue tuh kalau gue boleh teriak. Wah, jadi dia di sini cerita, guys ya. Kamu tahu nggak orang yang nyakitin kamu? Dia bilang, bahkan gue udah gak peduli sama orang yang nyakitin gue. Dia bilang niat membalas pun dia tidak. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah petunjuk untuk kita di saat itu bahwa sebenarnya dia udah tahu orang yang jahatin dia siapa. Cuman dia nggak ada niat untuk membalas karena orang yang jahatin dia adalah orang yang dia sayang. Siapakah orang yang dia sayang? Hah? Bisa jadi pembantu, bisa jadi orang random waktu ketemu di jalan. Ya kan, bisa aja dia sayang sama orang random ketemu di jalan gitu. Bisa dengan bakso kesukaan dia gitu. Dia nggak ada niat membalas. Karena mungkin di dalam lubuk hatinya dia udah tahu gitu. Ini pengorbanan yang dia harus bayarkan. Dia juga cerita bahwa bayangkan gue ini udah pasrah. Bayangkan di rumah itu, rumah berantakan, lu harus rapiin satu-satu. Tapi gue dipaksa untuk rapiin sekaligus. Dia sambil nangis loh, guys. Bahkan dia bilang memang kadang hidup itu ada halangan, tapi nggak terus-terusan. Nah, buat dia ngerasa halangan itu terus-terusan gitu. Nah, pertanyaannya kan ini adalah omongan sarkasme atau ada petunjuk di balik omongan Ruben ini untuk kita semua. Nah, ini pertanyaan kita semua, guys. Karena aneh juga ya kata-katanya seakan dia tahu sesuatu, seakan dia menerima ini semua, tapi di satu sisi kayak
akan-akan dia minta tolong gitu. Kalian ngerti nggak sih maksudnya Lisku? Lisku sih ngerasa kayak gitu ya. Dan kalau masalah di Gunung Kawi guys ya, itu katanya udah ada nih guys di sini guys. Nah di sini katanya ada selamatan dan nazar. Ini price listnya kalau ke Gunung Kawi guys. Ada ayam besek 100.000, tumpeng ayam 200. Wah sampai banyak nih, tumpeng ayam hias, ada tumpeng kambing, ada telur besek, tumpeng telur. Dan yang paling wow itu 1 ekor sapi sajen 20 juta guys. Sama 1 ekor tumpeng sapi 25 jetong. Ada wayang 7 juta sama wayang rumawatan 15 jetong. Oh, jadi ini harga-harga kayak katanya untuk selamatan atau spiritual di Gunung Kawi. Jordi pernah yang mana Jordi? Kan katanya udah ngaku-ngaku udah pernah nih. Nah, kalau Jordi bilang yang 5 juta sama 10 juta ya. Kalau kita lihat di sini 5 juta yang mana nih? 5 juta nggak ada sih. Price 5 juta apa udah naik ya? Berarti nggak cuma di Gunung Kawi ya. Di tempat-tempat lain juga pernah ya? Jordi ya nih nanya doang. Jordi ya kan Jordi yang cerita. Oh ini waktu dia beli mobil guys dikasih gitu. bapaknya. Cuman kan kemarin itu kan ya nanti dulu deh ya kan, kumpul-kumpulin dulu ya kan. Moni ya kan. Moni. Besok langsung pakai, tenang aja. Karena ini kan udah malam, aku nggak kemana-mana besok. Terus aku mau kasih lihat. Soalnya seneng. Thank you mami, thank you. Oh, ini yang mobil barunya guys. Tapi kalau di komennya ada yang bilang, tadi dia sempat bilang ya, pengen banget mobil ini ngumpul-ngumpulin dulu. Terus komennya bilangnya ngumpul-ngumpulin dulu, tapi endingnya dibeliin papinya. Jadi yang benar yang mana Mbak Wen? Ngumpulin apa numbalin? Buset. Maksudnya ngumpulin apa numbalin waktu gitu untuk biar bisa kerja terus dan ngumpulin duit gitu maksudnya ya. Lulu. Ya, pertanyaan nih, ngumpulin apa numbalin nih gitu, menumbalkan waktu ya dan tenaga gitu. Waduh. Buset, ini to the point banget pertanyaannya. Ada yang bilang juga, tapi hadiah dari bapaknya kok ngumpulin dulu, gimana ceritanya? Nah, orang bohong pasti bakal keceplosan. Bohong itu nggak ada yang abadi dulu. Ah, ibu mah nggak paham, itu mah cuma akal-akalan aja. Mungkin maksudnya dikumpul-kumpulin dulu, kalau belum kesampaian bapaknya belikan sebelum ajal menjemput. Oh, nggak usah lah Victor amat gitu, pikiran-pikiran Victor amat. Ya, mungkin Sarwendah ngumpulin dulu, tapi bapaknya yang beliin. Masalahnya pertanyaannya, bapaknya lebih tajir daripada Sarwendah ya. Bapaknya bisa beliin mobil semewah ini yang Sarwendah nggak bisa beli. Bapaknya kerja apa ya? Nah, ini pertanyaan kita ya. Kalau yang kita lihat kan dari sini, nah katanya sih bapaknya orang pekerja bisnis biasa ya, bukan pebisnis yang wow-wow banget gitu loh. Karena rumahnya kan katanya masih sederhana. Dan Ruben pun beliin bapaknya mobil ya. Sekarang mungkin bisnis bapaknya tiba-tiba melejit mungkin ya gitu. Tiba-tiba gitu, mungkin gitu. Apa yang ditumbalin Pak? Gitu. Apakah waktu bersama keluarga gitu? Saking kerja kerasnya, nah di pertanyaan kita ya. Itu yang bukan mahal-mahal banget lah gitu. Jadi ini momennya pas karena ini mobilnya itu dipakai buat operasional dagangan dan makanannya beda. Jadi papi mami itu udah gak ada mobilnya lagi. Oh, tapi senang juga sih. Sarwendah mendapatkan mobil impiannya walaupun sedihnya setelah kehilangan papinya gitu loh. Kalian jangan mikir kayak komen-komennya ya, papinya ditukar mobil tuh. Aneh juga kalian nih loh. Nah, kalau kalian lihat di sini Sarwendah juga salvok netizen dengan dia yang selalu cuci baju kalau ada kamera nih guys. Ya sini. Sini Ji. Cuci situ biar kelihatan. Maksudnya cucinya pura-pura karena ntar kalau udah sekolah dia suka bantuin kadang. Pura-pura katanya guys. Kalau misalnya sama anak-anak mereka tuh sering cucinya itu sambil mandi di bathtub cuci baju. Ya. Oh. Tante peragain cuci pakai tangan. Sebenarnya kan kalau misalnya baju anak itu kan nggak begitu kotor banget gitu, tergantung kalau misalnya emang lagi ada noda makanan baru kita kucuknya lebih ini. Kalau nggak ya biasanya aku cuma Nyuci baju, make up tetap on ya. Wow, kelihatan sekali ya. Ini cuci baju guys. Kita sayang gitu kalau udah pakai kutek mahal-mahal digituin. Enggak lah, maksudnya kuteknya juga emang kalau hilang ya hilang aja gitu. Waduh, itu waktu dulu ya sama Ruben nyuci baju gitu. Sekarang nggak nyuci lagi. Nanya doang ya gitu. Kan dulu kan Ruben kan belum CEO, sekarang kan udah CEO, masa masih nyuci baju? Nah, ini pertanyaan kita ya. Kalau dari komen-komennya ada yang bilang, lagi ada tamu ngapain nyuci? Apakah ini pencitraan? Harusnya kalian nanya ya, ini pencitraan nggak mah? Kok dulu sering banget cuci, sekarang nggak? Nah, ini pertanyaan harusnya, ini yang harus ditanyakan gitu. Kemarin juga Alfa namanya nyuci, sekarang Iis Dahlia, ya bener juga ya. Anak-anak memang paling jujur, soalnya tadi ada Talia apa Tania ya bilang nyuci pura-pura gitu.
Lagian ngapain nyuci piring kalau ada tamu, buset. Ruben said, untung ada vlog. Lululululu. Dan ternyata setelah kita ngomongin masalah Sarwendah atau Gunung Kawi ini guys, kan kemarin kalian sempat lihat video Let's Go ya, tiba-tiba pintu Let's Go kebuka itu. Habis itu perasaannya nggak enak, rasanya agak pusing gitu, nggak enak badan, sampai Let's Go nggak 2 hari nggak upload video ya. Nah ternyata yang ngalamin itu nggak cuma Let's Go aja guys, ternyata ada beberapa netizen juga mengalami hal yang sama setelah menonton atau membahas podcast tentang Sarwendah dan Ruben di Gunung Kawi ini. Dan juga waktu mereka menonton Jejak Backpacker tentang Mbak Fitri yang ngomongin tentang Gunung Kawi guys, mereka merasakan efek yang sama. Kalian juga ada perasaan itu nggak? Kita lihat bareng-bareng ya. Sini yang kayak aku ngalamin kejadian aneh setelah nonton podcast yang lagi viral soal pesugihan. Di atas dipan ini tuh ada lampu tidur bentuknya astronot kayak gini. Ini tuh tipe lampu yang di sini ada tombol on off-nya, tapi dia nggak akan nyala kalau nggak ditepok. Ini posisinya udah on-nya, dan ini tuh baterainya udah mau habis. Jadi ditepok pun dia tuh kayak susah banget gitu loh, tapi bisa masih nyala, cuma susah, dia harus ditepok dulu biar nyala harusnya. Nah tiba-tiba jam itu udah nunjukin jam 11 lewat gitu, hampir tengah malam. Si anak aku yang belum tidur ini tapi udah kriip-kriip gitu matanya, tiba-tiba bilang gini sambil nunjuk ke arah lampu ini. Dia tiba-tiba bilang, astronotnya nyala ya, katanya kayak gitu. Terus aku lihat beneran dia nyala. Ini emang warnanya bisa ganti-ganti kan. Nah dia nyala, warnanya ganti-ganti, merah, hijau, oranye gitu kan. Nyala sendiri dong. Terus aku ngeliatin aja, soalnya dari aku masuk kamar sampai di titik anak aku bilang astronotnya nyala, ini tuh nggak nyala, ini tuh mati posisinya. Dan untuk hidupin ini dia kan harus ditepok. Ini aja posisi on, ditepok dia nggak nyala karena yang baterainya udah lama banget nih. Terus dia nyala gitu kan, aku liatin dalam hati, kok bisa tiba-tiba dia nyala. Nah di situ aku nggak kepikiran nyangkut pautin itu sama si podcast yang aku tonton paginya. Tapi kemarin sampai hari ini aku baca lagi kan, karena dia lewat dulu di FYP, aku baca-baca komen-komen netizen itu, ternyata banyak yang ngalamin hal-hal aneh juga. Ada yang tiba-tiba dengar suara aneh, ada yang bahkan manifestasi sampai mual, pusing segala macam habis nonton podcast itu. Jadi aku kepikiran share di sini karena menurut aku itu kejadian aneh banget, dan itu persis malamnya setelah aku nonton podcast full. Nah, iya bener, Let's Go juga ngalamin guys. Dan ternyata yang ngalamin nggak cuman 1-2 orang, banyak ternyata guys yang mengalami hal seperti itu. Aku meriang kak, sampai sekarang energinya kuat banget gitu. Aku habis nonton podcast itu rasanya gelisah banget kak. Rasanya takut nggak jelas gitu. Banyak yang cerita kalau pas lagi nonton podcast tiba-tiba ketiduran. Ya juga ya, tiba-tiba ketiduran gitu. Soalnya posisinya lagi sambil ngobrol. Wah ini efeknya paling enak sih. Efek nonton podcast ketiduran tuh emang enak sih, anjay. Ada yang bilang, ya aku mimpi buruk malamnya sumpah. Kalau Let's Go, kebetulan ngerasa juga guys. Itu udah tiba-tiba waktu lagi syuting. Ini kalau kalian nonton video Let's Go 2 hari lalu, dua video sebelum ini, kalau kalian cari di menit-menit terakhir, Let's Go sampai bengong guys, itu karena pintu kebuka sendiri, nggak ada orang di rumah coy. Ini rumah memang Let's Go sendirian gitu. Habis itu kayak tiba-tiba bengong, blank, agak gelisah, dibilang takut sih enggak ya, lebih ke gelisah aja sih gitu. Bener sih, lebih ke gelisah. Let's Go sih kena efeknya ya, kalau kalian nggak tahu ya, apakah ini terlalu mendalami suatu karakter atau setannya memang ngikut kita semua nih. Nggak tahu juga ya. Itu dia guys, gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini? Coba tulis pendapat kalian di bawah guys. Nah, kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link Saweria di bawah atau dari super thanks saja ya, seperti teman-teman Let's Go. Sari Widiasih, thank you banget Sari Widiasih. Thanks, sukses selalu, sehat-sehat ya Let's Go. Waduh ada MBG tuh, pantes banyak menu tidak gizi. Menu gizinya dipakai ke Gunung Kawi dulu. Ya, menu di Gunung Kawi bergizi semua coy. Tanggung itu mah ke Gunung Kawi, sekalian ke Gunung Himalaya, Gunung Fujiyama, Gunung Meletus, sekalian datangin dulu. Ya sih kalau kalian nonton video Let's Go kemarin, itu di permintaan orang itu ada tulisan dia itu kerjanya apa guys. Dia kerja di MBG guys, buset. Pengen kaya katanya coy. Oke banget ya Sari Widiasih atas support dan komennya, mantap.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.